Halo, hari ini kita mau bahas sesuatu yang personal banget ya, soal patah hati. Nah, Anda kan udah share materi dari J Shetty Podcast, isinya dari pakar-pakar hubungan. Kita coba gali bareng yuk, biar paham rasa sakitnya dan gimana cara bangkitnya. Siap ya? Siap dong. Patah hati ini kan kayaknya semua orang pernah ngalamin ya. Dan sumber-sumber ini bilang, ini tuh bukan sekedar kehilangan orangnya aja. Oh iya, terus apa dong? Ini lebih kayak proses berduka. Kita sedih kehilangan versi diri kita yang dulu, rutinitas yang udah nyaman, dan yang paling berat mungkin yaitu bayangan masa depan yang kita bangun bareng, ternyata nggak jadi kenyataan. Oke, jadi kayak berduka ya. Salah satu pakar, Lori Gottlieb, nyamainnya gitu kan. Ada tahap-tahapnya, kayak penyangkalan, marah, tawar-menawar, gitu-gitu. Betul, tapi perlu diingat juga, kata sumber-sumber ini tahapannya tuh nggak selalu lurus, nggak rapi. Bisa lompat-lompat, bisa tumpang tindih. Jadi ya wajar kalau rasanya berantakan. Iya iya. Terus katanya penting banget buat mengakui apa yang hilang ya. Nah iya, itu penting banget. Bukan cuma sosok dia, tapi hal-hal kecil sehari-hari. Rasa aman mungkin, candaan yang cuma kalian yang ngerti, rutinitas pagi bareng, atau nonton serial malam-malam. Dan visi masa depan tadi ya. Iya, persis. Visi masa depan itu. Jangan anggap remeh kehilangan ini. Justru dengan tahu apa yang hilang, kita bisa mulai memprosesnya gitu. Oke, oke. Nah, setelah kita sadar rasa sakitnya, terus gimana? Sumber-sumber ini juga nyinggung soal cerita yang kita bikin di kepala kita sendiri kan setelah putus. Itu destruktif banget dan seringnya nggak bener. Terus gimana cara ngelihatnya yang lagi sehat? Nah, ini ada ide kunci yang kuat nih dari Gottlieb sama Matthew Hussey juga. Gampangnya gini, kalau seseorang itu nggak memilih kamu, dalam arti nggak melihat, nggak nerima, nggak pengen kamu sepenuhnya, ya berarti secara definisi kalian emang nggak cocok, titik, sama orang itu. Wah, itu dalam sih menerima ketidakcocokan ya. Meskipun pahit, tapi bisa jadi melegakan gitu. Bisa banget, karena kita berhenti ngejar sesuatu yang emang nggak bisa dipaksain. Hussey malah lebih tegas lagi. Dia bilang ide orang yang tepat waktu yang salah itu fiksi ilmiah. Fiksi ilmiah, kok bisa? Dibilang berbahaya malah, karena menurut dia, itu bikin kita terjebak dalam fantasi. Kita jadi nunggu terus, berharap pada sesuatu yang mungkin gak akan pernah ada. Jadi susah buat bener-bener terima kenyataan dan move on buat nyembuhin diri. Masuk akal. Ini nyambung ke perspektif human sih yang lain nih. Dia bilang, gimana kalau rasa sakit terburuk ini justru jadi sumber gigi persneling baru. Jadi kayak kemampuan baru yang kita nggak punya sebelumnya. Persis, ini soal geser fokus. Dari cuma ngerasa jadi korban rasa sakit, gimana kalau kita coba cari pertumbuhan di dalamnya. Dia pakai analogi tikus di roda itu loh. Oh ya, red A sama red B itu ya? Betul, tikus yang milih lari, dia dapat manfaat olahraga. Tapi tikus yang dipaksa lari, malah stres. Nah, kita bisa pas ngelihat ke belakang nanti, secara sadar, memilih rasa sakit patah hati ini, mengambil manfaat uniknya. Manfaat unik kayak apa tuh misalnya? Ya kayak jadi lebih tahan banting, atau jadi lebih nyaman sendirian, lebih tahu apa yang kita mau. Jadi kita bukan korban, tapi penerima manfaat dari pengalaman sulit ini. Oke, oke. Jadi langkah praktisnya gimana nih? Kan tadi udah soal mindset ya. Sumber-sumber ini ada saran konkretnya? Mel Robbins misalnya? Ada. Mel Robbins nyaranin detox 30 hari, tanpa kontak sama sekali. Nggak boleh kepoin sosmednya, nggak boleh lihat foto-foto lama. Wah, kedengerannya susah banget ya. Kenapa harus se-ekstrim itu sih? Karena katanya otak kita tuh bisa kecanduan sama mantan. Mirip kayak pecandu sama zat adiktif. Karena sistem keterikatan kita. Jadi detox itu buat mutus siklus ketergantungan emosional dan bahkan fisiologis itu. Biar kita bisa mikir lebih jernih. Oke, masuk akal secara biologis ya. Terus ada lagi? Stephen Speaks nambahin fokusnya tuh ke penyembuhan diri sendiri secara utuh. Bukan cuma sembuh dari putus cinta yang ini aja. Seringkali luka lama kita dari hubungan dulu atau bahkan masa kecil itu ikut andil loh. Ikut andil gimana maksudnya? Ya, ikut andil kenapa kita susah move on atau kenapa kita milih pasangan yang kayak gitu. Jadi benerin diri itu buat diri kita sendiri, bukan buat bikin mantan balik.
dan terima kenyataan juga. Kayak kata Mel Robbins, tindakan mereka misalnya pergi atau bohong, itu adalah kejujuran mereka tentang siapa mereka sekarang. Ya juga ya, menerima tindakan sebagai bentuk kejujuran mereka saat ini. Berat, tapi perlu. Nah, kalau Esther Perel, dia bahas apa di materi ini? Katanya soal konflik ya? Iya, Esther Perel ini ngelihatnya dari sisi dinamika di dalam hubungan. Dia bilang, konflik bahkan yang kelihatannya sepele kayak soal nyuci piring kapan, itu jarang banget cuma soal piringnya. Terus soal apa dong biasanya? Di baliknya itu, seringkali ada perebutan kebutuhan dasar. Bisa soal kekuasaan dan kontrol, soal rasa percaya, atau soal merasa dihargai atau enggak. Oh, jadi lebih dalam ya dari sekedar masalah di permukaan. Betul, atau bisa juga bentrokan antara dua ketakutan dasar. Takut kehilangan pasangan, takut ditinggalin, lawan takut kehilangan diri sendiri, takut dikekang dalam hubungan. Ngerti nih bisa bantu kita nanggepin konflik dengan cara beda. Wah, ini bisa diterapkan di hubungan mana aja ya, nggak cuma romantis. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya nih dari semua sumber tadi, Intinya, patah hati itu nyata, sakitnya kayak berduka. Tapi ini bukan akhir dari segalanya. Ada kekuatan besar di penerimaan, termasuk nerima kalau emang nggak cocok. terus bangun lagi cerita tentang diri kita yang lebih sehat ya, dan secara aktif nyari pertumbuhan di tengah rasa sakit itu. Pakai langkah praktis kayak detox tadi, fokus ke diri sendiri, benerin luka lama, itu semua bakal bangun kekuatan baru. Rasa sakitnya mungkin nggak hilang total, tapi bebannya jadi lebih ringan. Pengalaman ini, sesulit apapun, bisa banget mempertajam intuisi kita buat milih hubungan yang lebih sehat ke depannya. Oke. Nah, sebagai penutup nih, ada satu hal buat Anda renungkan, gimana kesadaran diri baru yang Anda dapetin dari pengalaman patah hati ini, ngerti kebutuhan Anda, batasan Anda, apa yang Anda cari, bisa bikin semua hubungan Anda jadi lebih baik. Nggak cuma soal cinta, tapi juga ke teman, keluarga, bahkan kerjaan. Coba direnungkan ya.